Pemirsa, ada yang beranggapan bahwa berinvestasi di pasar modal sama dengan berjudi. Bagaimanakah sebenarnya pandangan Islam dalam berinvestasi? Bagaimana pula dengan reksadana? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini di studio Metro Manulife saya telah ditemani oleh Bapak Muhammad Gunawan Yasni, Dewan Pengawas Syariah dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Gunawan. Waalaikumsalam Mbak Chandra, selamat pagi. Pagi Pak Gunawan, ini kiranya berinvestasi di pasar modal, ada yang beranggapan ini sama dengan berjudi. Sebenarnya bagaimana ini Pak? Nah, ini pandangan yang salah sebenarnya. Karena sejak tahun 2005 kita sudah melakukan perbaikan-perbaikan ya dalam sistem perdagangan di pasar modal kita. Kemudian kalau ada mekanisme yang seperti judi gitu disebut goreng-menggoreng ya, harga satu saham bisa naik atau turun. Dalam satu sesi itu mencapai lebih dari 15%, itu dengan sendirinya terjadi yang disebut automatic suspension atau penghentian sementara atau seterusnya perdagangan saham dari satu saham tersebut. Oke, nah kalau kita bandingkan saat ini kan ada pasar modal umum tapi juga ada pasar modal syariah ini ya Pak Gunawan ya. Perbedaannya bagaimana yang mendasar? Perbedaan yang mendasar adalah tentu pertama dari instrumen keuangan yang diperdagangkan. Kalau di pasar modal konvensional ada saham konvensional, ada obligasi konvensional tentunya. Kalau di pasar modal syariah kita hanya memperjualbelikan saham-saham yang sudah masuk di dalam daftar efek syariah. Obligasinya disebut sukuk karena sudah sesuai dengan prinsip syariah di situ. Nah, kemudian yang kedua mekanisme. Kalau di pasar modal konvensional kita masih membolehkan adanya semacam margin trading begitu. Di mana orang cuma punya uang 10 juta, mungkin bisa bertransaksi, berjual beli sampai 40 juta. Di pasar modal syariah hal itu tidak dimungkinkan. Oke, kalau berbicara mengenai reksadana misalnya, sebenarnya pandangan Islam terhadap reksadana bagaimana ini Pak Gunawan? Reksadana ini kan sebenarnya pooling of fund dari sekian banyak uang masyarakat yang kecil-kecil. Kemudian kalau kita bicara reksadananya akan berinvestasi, ya tentu berinvestasi instrumen-instrumen keuangan yang ada di pasar modal. Lalu bedanya dengan antara konvensional dengan syariah apa? Ya kalau di konvensional lagi-lagi tadi berinvestasinya hanya di instrumen keuangan yang konvensional seperti obligasi, seperti saham yang tidak berdasarkan prinsip syariah. Di reksadana syariah tentu hanya berinvestasi di saham-saham yang sudah masuk dari dalam daftar efek syariah dan yang kita sebut sukuk ya untuk yang padu padannya dengan obligasi gitu. Oke, jadi sebenarnya memang Islam itu memperbolehkan berinvestasi di pasar modal maupun di reksadana mungkin pada secara khusus ya Pak? Karena lagi-lagi misalkan dalam Al-Quran ya surat Al-Qasas di situ Allah menganjurkan kepada umatnya untuk tidak berlaku boros, kemudian carilah rizki, kemudian investasikannya untuk memperoleh apa yang disebut ma'ad fid dunya wal akhirah. Jadi manfaat atau benefit di dunia dan di akhirat. Nah, di sini esensinya biasanya ketika kita bicara pasar modal syariah, reksadana syariah itu selalu selain untuk mendapatkan keuntungan, kita tidak pernah lupa bahwa dalam memperoleh keuntungan itu ada hak orang lain di situ. Oke, kiranya nih masih belum yakin barangkali bahwa memang investasi maupun reksadana ini diperbolehkan oleh Islam. Kiranya bisa diberikan tips barangkali bagi pemirsa di rumah. Kalau masih kurang yakin ya, belum yakin atau kurang yakin, itu sudah ada fatwa tentang reksadana syariah, tentang investasi syariah. Kalau terkait reksadana syariah mungkin pemirsa di rumah bisa melihat kepada fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 20, nomor 40 ya. Kemudian untuk perdagangan saham atau mekanisme perdagangan di bursa itu ada fatwa nomor 80. Jadi tidak perlu ragu lagi bahwa itu jangan-jangan tidak halal ya. Tidak perlu ragu lagi karena itu sudah ada fatwa yang menaunginya. Baiklah Pak Gunawan, terima kasih banyak atas waktu dan juga informasi yang telah diberikannya Pak ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya dan selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh